qalu Mulai la wa hum la yasma'un. inna Inna sarrad dawa abdi indallahi summul bukmun la ya'qilun. ladina la ya'qilun. Sadaqallahul adzim. Aduh, aduh. Titik kadarwati nggih. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. sedaya Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang kak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun. Nggih, matur Oke, nuwun. matur nuwun. Oke, jadi ini pertanyaan tema besarnya adalah siapakah makhluk yang paling buruk, dan ini yang mendefinisikan adalah Allah. Jadi nanti kita lihat ya, versi Allah ini, definisinya ini apa, makhluk yang paling buruk, dan kita berusaha menghindar. Ya. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ya, maka janganlah kamu seperti orang-orang munafik ya, karena orang munafik itu eh, kelihatannya beriman tetapi hatinya mengkufuri, ya, mengkufuri. Maka dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Rasul pada saat situasinya yang tidak menguntungkan mereka gitu ya, seperti berperang gitu kan. Pada saat diajak berperang mereka enggan gitu ya. Jadi dia dengar perintah itu tapi dia tidak mau melaksanakan, dia cari alasan ya. Pada saat sedekah juga sama, disuruh sedekah untuk perang ya, pada serang perang Tabuk itu kan, semuanya disuruh untuk bersedekah ya, karena perang Tabuk eh, belum punya itu namanya apa, aset negara belum ada, aset orang Islam belum ada, jadi semua orang harus ikut bernyumbang ya, nyumbang sedekah. Maka disuruh sedekah, begitu menyangkut tentang uang mereka itu menghindar gitu ya, menghindar. Nah, gak mau. Kalaupun mau terpaksa aja gitu ya, karena dia tinggal dengan orang mukmin. Orang-orang munafik seperti itu. Jadi dia menggunakan telinga ya sekedar seperti kita mendengarkan ini apa, ya ada orang nyampaikan ya gitu, tetapi tidak sampai dipahami, masuk ke hati, kemudian diamalkan. Ya, maka pendengaran yang baik, mendengar yang baik adalah mendengar, kemudian dipahami, dan mampu untuk menggerakkan anggota badan mentaati perintah tersebut. Ya. Nah, tapi kalau cuma mendengar, maka inilah pendengarannya orang-orang munafik ya. Jadi karakter orang munafik itu mendengar tapi hanya sampai sampai telinga. Ya. Di istilah Indonesia sering kan, ya kan, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya bahasanya. Ya. Ya, Mungkin ya didengar, tetapi tidak menggerakkan hatinya, tidak menggerakkan anggota badannya. Ya. Jadi ini jadi kami mendengar, namun kami tidak mentaati. Kalau orang mukmin harusnya gimana, Bu? didengar, di Hah? Mendengar dan Melaksanakan mentaati. Ya, taati. sami'na atau wa Wa'atona. ata'na. Ya, ini ada suratnya, amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na
wa atokna Nah, ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ini surat apa Bu biasanya? Al-Baqarah. Al-Baqarah gitu ya. Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah yang dibaca Ayat sebelum terakhir. sebelum tidur biasanya. Ini jadi orang mukmin itu lalu beriman kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan gitu kan. Dan orang mukmin juga percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan tidak dibedakan satu rasul pun, semua rasul ya rasul ya ditaati gitu ya, setiap rasul ditaati. Beda dengan agama lain ya, ada yang percaya sama Nabi Musa aja. Begitu Nabi Isa dia nggak percaya. Siapa itu? Nabi Muhammad nggak percaya, percaya sama Nabi Isa. Siapa yang mengaku itu? Bani Israel gitu kan. Orang-orang Bani Israel mengaku seperti itu. Ya, sebagian yang kafir gitu ya. Tapi yang bermukmin ya begitu sampaikan dia percaya. Ada yang percaya Nabi Isa tapi nggak percaya Nabi Muhammad. Siapa Bu? Nasrani. iya. Yang itulah yang membuat mereka akhirnya ya, mengkafirkan dirinya. Karena apa? Tidak beriman kepada salah satu rasul. Tidak beriman kepada salah satu rasul sama dengan tidak beriman kepada seluruh Rasul. rasul. Karena rasul itu diperintah Allah yang satu, yang kedua tugasnya sama, ya mentauhidkan Allah. Ya, jadi maka orang mukmin ya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa dan seluruh nabi dan tidak dibedakan. Wa qalu sami'na wa atokna. Jadi apapun yang disampaikan pasti sami'na wa atokna ya. Dan ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Maka cirinya orang mukmin ya, selalu istighfar. Ya Allah ampunilah aku karena dalam ketaatan itu kadang-kadang kita juga seringkali melakukan maksiat. Seringkali kita juga dalam ketaatan merasa ujub, merasa hebat. Ya, maka kata-kata ghufronaka itu lalu disertai kepada orang mukmin untuk ya selesai sholat ya biasanya kan kita mesti istighfar dulu ya, selesai sholat berbuat baik tapi mesti uh, istighfar ya. Nabi Ibrahim membangun apa itu Ka'bah, maka selesai membangun masih berdoa sama Allah agar diterima amalannya. Rabbana taqabbal minna. Nah, nah, itu doanya. Jadi kita nah, nah, ini ada beberapa hal yang kita pelajari di ayat ini. Ada empat tipe mendengar, ya, tipe mendengar. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa paham. Mendengar itu ada empat. Menurut pengarang tafsir Murogi, lupa namanya ya. Tapi ini ada empat orang. Ya, jadi yang pertama, kelompok pertama adalah ya begitu dibacakan Al-Quran mereka tidak mau mendengar ya, karena takut untuk terpengaruh oleh Al-Quran. Al-Quran itu bacaan yang mempengaruhi ya. Banyak orang yang nggak paham aja begitu dibacakan Al-Quran itu dia seneng hatinya itu tentrem dan merasa ini. Itu belum paham apalagi tambah paham. Orang Arab, orang Arab Quraisy ini dia sadar bahwa dia paham Al-Quran. Maka untuk menghindari ya jangan sampai orang-orang itu masuk agama Islam, maka mereka dijauhkan dari Nabi Muhammad. Dijauhkan dari Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ada orang kampung datang mau umroh, ya karena umroh itu kan atau haji itu adalah dari Nabi Ibrahim dan itu jalan terus, ya jalan terus walaupun ada penyimpangan gitu ya, ada penyimpangan dalam hal ibadahnya, ya. Uh, tapi mereka sering datang ke, ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dari zaman dulu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu menghindarkan jangan sampai ketemu
Nabi Muhammad. Karena kalau kamu ketemu, kamu mesti akan ini, kamu akan teracuni pikirannya. Nah, termasuk ada satu ini yang Tufel atau apa namanya, dia dihalangi. Nah, sampai suatu saat dia terus penasaran. Aku kan ahli syair, dia penyair. Nah, aku penyair, saya mesti kenal lah. Ngapain aku takut terus ya? Dia benar begitu dia ketemu Nabi Muhammad, disampaikan ayat Quran, maka dia terpesona dan dia masuk Islam. Nah, begitu masuk Islam, maka dia pulang ke kampungnya, dia ajak seluruh kampungnya itu untuk masuk Islam. Ya. Nah, maka orang kafir melihat banyak orang yang kesel semua sama Al-Quran, maka dia mencari cara untuk menghindar dari Al-Quran. Ya. Faqala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Ya, maka cara mereka ini begitu ada yang baca Quran, maka diganggu dengan suara-suara gaduh agar orang nggak mendengar Al-Qur'annya. Jadi untuk dengar kegaduhannya itu, sehingga dia akhirnya tidak bisa mengalahkan Al-Quran, sehingga Al-Quran nggak masuk ke tempat sana. Ini kelompok yang pertama, karena dia tahu bahwa begitu membaca Al-Quran, maka dia akan beriman. Ya, jadi ini kelompok pertama, kelompok yang sengaja menghindar dari Al-Quran. Ya, ini mudah-mudahan kita nggak termasuk di sana, ya, karena eh, Al-Quran memang bikin sana, dan ini yang harus kita hindari. Kemudian ada juga eh, kelompok yang kedua, mendengar tapi tidak berniat memahami. Ya, ini dan tidak ada niat untuk tadabbur Al-Quran. Ya, ini kelompok orang-orang. Ini lupa saya cantumkan ada di surat Muhammad ayat 16 ya. Eh, jadi memang yang tadi disampaikan ya. Jadi orang munafik itu mendengar, tapi ini ada sekedar mendengar dan ya seolah-olah dia memahami tapi dia tidak mau melakukan. Ya, itu orang munafik ya. Kemudian yang ketiga, kelompok tiga, mendengar, dia baca dia pahami tapi cari celahnya. Untuk apa? Untuk nanti menghancurkan umat Islam. Ya, kelompok ketiga inilah yang dilakukan oleh orientalis ya, orientalis atau dulu ada namanya yang terkenal Snok Ugronya gitu ya. Jadi dia pelajari umat Islam, pelajari kitabnya, dia mengaku dia sempat ke apa eh, ke Mekah gitu kan. Dalam rangka apa? Menaklukkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dia cari celahnya maka dimasukkan gitu ya. Jadi mencari kalau Qur'annya nggak mungkin ada kelemahan, tapi bagaimana dia bisa merubah diri ya. Nah, ajak. Nah, ini banyak yang yang memahami tapi dalam rangka untuk melemahkan umat Islam ya, dan akhirnya pemahaman tentang Al-Quran berbeda ya. Ya udah cukup, yang penting kamu udah baca, udah hatam, ya udah, nggak ngerti nggak apa-apa tapi kan dapat pahala, maka itu yang diarahkan sehingga orang Islam akhirnya terhadap Al-Quran nggak paham gitu ya, baca tapi nggak paham dan merasa cukup dengan nggak paham itu udah, ya udah itu udah Islam dah. Padahal harusnya memang memahami dan sampai sampai Dilaksanakan, amal. diamalkan. Tapi inilah yang dilakukan oleh orientalis, makanya kemarin sempat kita bahas bahwa kadang-kadang kurikulum itu ada ditaruh ke sana, termasuk ya di dalam pendidikan kita. Nah, dan dan juga banyak juga orang-orang IAIN yang belajar agama Islam tapi ke orientalis, akhirnya masuk ke IAIN sehingga IAIN pun seringkali juga apa akhirnya membawa Al-Quran ke tempat yang lain ya. Yang keempat adalah ya ini kelompok keempat yang mendengar untuk paham dan tadabbur dan berhukum pada Al-Quran. Inilah yang harusnya dicari oleh kelompok kita ya, berhukum pada Al-Quran ya. Inilah kelompok yang keempat, inilah yang harusnya kita lakukan ya. Kita ya nggak sepanjang waktu kita gitu kan, karena kita juga harus beramal
ya, amal kerja gitu kan. Maka ya dibagi waktu lah. Ada waktu untuk tadabbur, ada waktu untuk membaca. Ya, sehingga sedikit sedikit Al-Quran semua kita kita selesaikan, kita bisa pahami. Ya. Banyak orang yang memang membaca ini, akhirnya masuk Islam banyak. Ya, banyak ilmuwan yang mau membaca dengan detail, akhirnya dia masuk Islam ya. Oke, kita waktunya terbatas, kita masuk yang berikutnya. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bu'mu alladzina la ya'qilun. Inna sesungguhnya sarro yang terburuk ya, buruk keburukan. Dawab itu adalah binatang yang melata ya. Sebetulnya binatang melata tapi ya ini makhluk lah terjemahannya. Tapi mana secara umum adalah binatang ya. Binatang. Termasuk manusia. Manusia itu beda dengan binatang. Bedanya apa, Bu? Ada akalnya. Telinganya sama-sama punya telinga gitu ya. Ya. Maka bedanya akal. Maka mestinya pembeda itulah yang akan membedakan kita dengan binatang. Jangan sampai nanti kita mirip dengan binatang. Ya. Maka kata-kata Allah pakai jawab agar ya manusia tersindir dan berpikir akhirnya gitu kan. Ya, makhluk Allah yang paling buruk ya menurut Allah ya, nah, definisinya apa? Yaitu yang pertama sumum. Nah, biasanya ini apa nih? Sumum, bukmun. Apa Bu ayat yang sering sumum, Umum umyun, fahum. umum fahum la Tahun yaqilun. Itu apa gitu ya? Itu takut anjing. Apa ya? Takut. Ya, kadang-kadang salah salah penggunaan karena ya tadi nggak paham pokoknya Bu asal Luki, ini. bukan untuk anjing saja Bu Luki, Oh, tapi Itu apa itu? untuk istri yang ngomel terus dibacakan itu. Allah. Untuk pimpinannya biar anak Pak Ustadz, biar Pak Lu. Ya, jadi Oh, oke, sumum itu sebetulnya Allah. ya, maknanya kan sumum itu telinganya punya telinga tetapi Tidak mendengar, tidak tidak mendengar. difungsikan dengan baik. Jadi centelan telinga adalah centelannya kacamata gitu ya. Mata. Jadi bukan telinga harusnya alat mendengar. Ya. Maka kadang-kadang di Quran bukan menyebutkan tentang telinganya. Bahasa Arabnya udunun. Tapi biasanya pakai kata sama Pendengaran, gitu, mendengar. Ya. pendengaran, Mendengar. pendengaran. Pendengaran yang dipakai. Bukan. Kalau telinga itu Nah, alat saja, alat ya saja alat kalau. saja. Karena kalau Nah, nggak bisa seringkali dengar kita pun, terpaku sama alatnya. Jadi fungsinya nggak ya digunakan. Sehingga eh, dia mendengar kebaikan, tapi seolah kebaikan itu tidak bermakna ya, umum. Jadi seolah-olah dia itu telinganya tuli gitu kan. Ya, tuli. Jadi mendengar ya yang dia mungkin kalau yang nggak penting, yang nggak ini dia malah dengarkan, dia pahami gitu. Tetapi nasihat yang baik Al-Quran itu tidak didengar dengan serius, sekedar sekedar lewat. Maka Allah katakan orang ini adalah tuli. Dan ini sama dengan binatang. Kalau kita bacakan Al-Quran kepada binatang, kira-kira binatang bergerak nggak Bu? Mengikuti perintah Al-Quran? Enggak kan? Nah, kalau ada manusia juga dibacakan perintah Allah dalam Al-Quran, tidak dilaksanakan, berarti kita mirip dengan binatang. Ya sama-sama dengar, sama-sama punya telinga, tapi ternyata tidak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hukmun. Hukmun itu ya dia punya mulut tapi tidak berbicara ya. Yang dibicarakan hanya hal-hal yang nggak penting gitu kan. Kebaikan, kebenaran nggak mau disampaikan. Ya, dia punya mulut bisa ngomong tapi ngomongnya yang nggak bermutu. Ya, maka dalam Islam kan apa? Berkatalah yang baik atau diam. diam pilihannya. Ya, ini ngomong terus tapi yang diomongkan nggak penting.
Ya, ini termasuk orang yang dianggap bukmun, ya, nggak pernah ngomong kebenaran. Nah, yang hak nggak ini. Ya, harusnya manusia itu ya karena dikasih akal, ya sampaikan kebenaran. Ya, jadi itu. Yang ketiga adalah alladzina la ya'qiluun. Ya, dikasih akal, akalnya nggak digunakan gitu. Nasihat yang baik yang didengar, ya pendapat yang tidak sampai merubah. Ya, ya tidak bisa memilih mana yang jalan yang benar, mana yang salah. Nah, tidak. Karena itu akalnya nggak digunakan. Akalnya nggak digunakan sampai akalnya itu mengecil gitu ya. Otaknya mengecil karena nggak dipakai untuk ini. Ya, jadi ini eh, jadi apa yang bermanfaat? Oh ini harusnya hidupnya harus kayak gini karena membedakan dengan binatang. Nah, begitu manusia berperilaku sama dengan binatang atau lebih rendah dari binatang. Padahal binatang itu selalu beriman sama Allah, selalu mentaati Allah. Ya, tapi berapa banyak manusia yang disampaikan Al-Quran, ya, tapi mereka menolak. Ya, mereka nggak mau mendengar, nggak mau menyampaikan, yang ketiga nggak mau beramal dengan kebenaran itu. Tentunya sama binatang berarti lebih baik mana itu? Kira-kira manusia yang semacam itu dengan binatang gimana? Lakon Lebih kalau baik kenal yang sana biasa binatang. mintaku. Suma Dalam rodat nahum asfala safilin. Suma rodat nahum asfala safilin. Safilin, ya, 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 betul. Nah, Safilin itu tempat yang paling rendah. Terjemahan sederhananya kayak aspal. Aspal kan di bawah. Kalau kalau wong Jawa kadang nambah gitu. Jadi aspal itu tempat yang paling rendah sebetulnya. Tapi biar gampang ya, aspal paling rendah ya. Kenapa paling rendah? Karena dia tidak mengoptimalkan indera yang diberikan. Ya, indera akal, indera telinganya, indera mulutnya tidak digunakan untuk kebaikan. Ya. Sehingga Allah tempatkan di bawah di bawah Binatang. di bawah binatang. Binatang masih beriman kepada Allah. Benar nggak Bu ya? Ayam itu beriman sama Allah nggak? Beribadah sama Allah nggak? Matahari beribadah nggak Bu? Ya, Beribadah. Iya. Tapi ya, manusia, patuh. berapa banyak manusia yang nggak beriman, nggak beribadah kepada Allah. Padahal Allah kasih apa Bu? Yang membedakan tadi Bu? Akal. Itu akal. Akal. Ya, akal. Kalau terus, loh, kalau sama binatang berarti binatang nggak punya akal, tapi dia beribadah kepada Allah. Manusia dikasih akal, dikasih lebih lengkap panca inderanya, nah ternyata nggak ibadah sama Allah, nggak menyembah kepada Allah, maka Allah menyebutkan apa ini? Makhluk yang paling paling Rendah. buruk, ya Asfala paling safilin. buruk. Jadi yang definisinya dari Allah. Kita perlu renungkan itu ya. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar, lagunya Bimbo nih. Nah, punya mulut tapi tidak bisa berbicara tentang yang benar ya. Nah, mestinya mendengar, dipahami, dipraktekkan dan dipraktekkan itu dengan ucapan, dengan amal ya. Punya akal tapi tidak digunakan sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, semuanya disantap ya. Disantap ya. Mestinya dengan akal itu dia lebih cerdas daripada binatang. Ya, ibadahnya pasti harusnya lebih baik dari binatang. Ya, makhluk itu selain manusia itu mengenal Allah dan dia sadar dirinya itu hamba, dirinya makhluk, maka dia menyembah kepada Allah. Manusia punya akal, sudah didatangkan Rasul, sudah dikasih panca indera, tapi tidak mau menyembah. Maka ini ayat penutupnya adalah tusabbihulahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihina.
Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidak ada segala sesuatu kecuali itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih berarti apa? Memuji Allah, membesarkan Allah, menempatkan Allah di tempat yang paling sempurna. Allah paling hebat ya. Menempatkan Allah di tempat yang jadi menaikkan posisi Allah yang tadinya rendah ya, yang dianggap rendah dinaikkan menjadi ke tempat yang seharusnya. Ya, isabihu. La tafqahuna tasbihahum. Tetapi kita tidak paham terhadap bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi batu itu benda mati menurut kita, tapi dia itu makhluk hidup. Ya. Hidupnya apa? Dia beribadah kepada Allah. Matahari beribadah kepada Allah. Bertasbih terus sepanjang waktu. Ya, dekat kata pakai mudhari. Innahu kana haliman ghafuro. Ya, Allah itu maha sabar dan maha pengampun karena tahu manusia itu seringkali lupa untuk mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang hina itu nggak mungkin nggak layak disematkan kepada Allah. Allah maha sempurna. Tapi manusia keterbatasan ilmunya, pengalamannya kadang-kadang menempatkan Allah di bawah. Ya, maka Allah masih memberi kesempatan kita untuk kalau kita istighfar, Allah ampuni. Ya. Jadi ayat ini membuktikan bahwa semua makhluk beribadah taat kepada Allah. Dia sadar dirinya siapa. Tapi banyak manusia yang yang tidak menggunakan panca inderanya dengan sempurna, akhirnya dia lebih rendah dibandingkan binatang. Ya, natul mendalik. Dan itulah seburuk-buruk makhluk. Ya, seburuk-buruk makhluk. Baik, itu yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang mau nambahi, maaf tadi ini karena di Solo jadi sholatnya lebih lambat, jadi baru jadi agak telat maksudnya. Oke, monggo kalau ada yang mau nambahi atau bertanya. Nggih, nun sewu Pak Ustadz. Nggih. Oke. Jadi begini, yang tadi kan kita selalu mensucikan Allah dari segala apapun gitu ya. Nah, seringkali kita ini ya nun sewu karena di dalam terjemahan Al-Qur'an itu satu contoh aja begini, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan dengan Allah. Lah di sini masalahnya Pak Ustadz yang saya maksud itu tadi. Dengan disebut tangan itu akhirnya secara naluri, secara imajinasi, akhirnya jujur aja saya ini loh nengono Gusti Allah punya tangan ya gitu. Akhirnya seperti itu. Padahal kan kami selihi sayun itu kan, jadi tidak ada satu. Nah, di situ ya, itu bagaimana untuk menghindari supaya tidak terbayang sesuatu yang dipersonifikasikan itu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya sangat tertarik lagi. Dan saya baterai kok enggak kedengaran ya ini baterai. Jadi begini Pak. Enggak hadir. Ya, jadi oh gitu. Jadi begini yang mengenai kenapa sebenarnya kan seperti yang kemarin disampaikan Pak Ustadz bahwa innallaha ma'ana, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang mukmin. Tapi kenapa mukmin itu kan bisa kalah karena lemah. Lemahnya apa? Salah satunya adalah diadu domba tadi Pak Ustadz. Seperti contohnya begini. Ini contoh konkret aja yang terjadi di negara kita ya. Walau alam yang ada di Palestina kayak apa? Karena di Palestina ini kan juga ada dua paksi, yang paksi Hamas sama paksi Fatah itu kan beda agama ya. Tentu berbeda dengan yang di Indonesia aja. Contohnya begini Pak Ustadz. Satu hal ya, ini kalau kita melihat sejarah masa lalu, bagaimana umat Islam itu berperang gigih melawan Belanda. Yaitu yang terkenal itu adalah yang dengan Tuanku Imam Bonjol yang berperang tahun berapa? 1803 sampai 1838 ya, selama 35 tahun.
akhirnya apa? Akhirnya beliau bisa ditangkap itu juga dikhianati oleh apa namanya, ada mata-mata sendiri yang notabene adalah orang-orang kita sendiri itu. Yang pertama, akhirnya beliau bisa ditangkap, dibuang dan wafat setelah usia 92 tahun kalau nggak salah waktu itu. Kemudian disebut itu perang Padri terkenalnya. Kemudian dengan berikutnya adalah perang Diponegoro yang notabene beliau adalah keturunan dari Sultan Agung Anyokrobono dari Mataram, yang itu dikenal dengan perang Diponegoro 1825 sampai 1830 ya. Beliau juga dalam 5 tahun ini. Kalau yang tadi ya perang Padri kan sekitar 35 tahun. Ya. Nah itu kan juga akhirnya kan juga apa namanya, juga dikhianati juga kan oleh akhirnya tempat persembunyian yang di Gua Selarong itu diketahui Belanda, akhirnya ditangkap dan beliau wafat dimakamkan di Makassar itu. Nah itu kemudian alhamdulillah saya sempat beberapa kali ziarah ke sana waktu saya tugas di sana. Nah, itu dari situ Pak Ustadz kemudian apa? Kemudian begitu melihat itu si apa namanya, ya itu akhirnya dimulai dari kebangkitan nasional yang tahun 1908 yang oleh ya itu kan itu juga dimulai oleh Islam sendiri kan. Jadi di situ kan ada diawali dengan partai apa dagang Islam, kemudian Islam itu. Nah, itu sebenarnya kebangkitan ini kan juga didahului oleh juga bagaimana beliau-beliau yang notabene Islam itu paham, oh ini ternyata kita disusupi oleh senogogronya yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, mempelajari seperti itu, akhirnya bisa mencerai-beraikan persatuan itu. Nah, kemudian belakangan juga begitu, dengan Perang Padri itu sebenarnya kan Belanda tidak bisa mengatasi Pak Ustadz itu. Nah, yang itu kan dia paham betul senogogronya itu bahwa di situ ada dua Islam yang ada di Indonesia ini kan Islam yang dari Hadramaut yang dibawa oleh Sayyid. Nah, kemudian dari Hadramaut itu kemudian didatangkanlah untuk memerangi yang ini, datangkan Habib yang dari Yaman yang sampai sekarang itu Habib itu merasa lebih unggul karena merasa keturunan Nabi, dia lebih unggul, padahal yang Sayyid ini kan juga keturunan Nabi juga kan gitu loh. Nah sampai sekarang ini akhirnya kan ya seperti ini Islam di Indonesia, akhirnya si Habib ini merasa lebih unggul dari akhirnya wali-wali Jawa, kiai-kiai Jawa itu direndahkan. Nah ini juga salah satu perbuatan-perbuatan yang ini kalau tidak kita hentikan ya Islam ini akan terserai-berai gitu loh. Itu yang saya maksudkan lah. Ini dalam kondisi ini bagaimana kita merawat Islam ini, ukhuwah ini, karena memang seperti yang tadi Pak Ustadz yang disampaikan bahwa banyak mereka-mereka itu yang belajar bahwa contohnya begini. Jadi ini kembali ke flashback ke perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah itu kan secara formal itu sangat-sangat melemahkan Islam, sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab protes ke Nabi Muhammad. Karena apa? Isinya itu perjanjian Hudaybiyah kan bahwa kalau orang yang kafir itu mau masuk Islam tidak boleh. Kemudian kalau orang kafir yang masuk Islam kemudian kembali sudah masuk Islam kembali kafir harus dibiarkan karena kembali ke habitatnya. Itu semuanya itu kan melemahkan Islam. Hanya satu waktu itu Kanjeng Nabi minta, oke silahkan, tapi jangan dilarang manusia untuk mendiskusikan masalah Islam. Islam sebagai teologis spiritual kan gitu kan. Nah setelah itu akhirnya berkembanglah diskusi-diskusi yang notabene bahwa orang-orang kafir Quraisy dan lain-lain itu akhirnya meyakini bahwa yang benar itu ya memang ajaran Islam. Mosok wong kok nyembah patung wae ya ora iso popo kan gitu kan. Nah itu akhirnya makanya sampai pada tahun ke-8 itu waktu penyerbuan ke Mekah itu makanya orang itu sudah menunggu kapan yo ini karena dia mau nyata-nyata memeluk Islam juga nggak berani karena masih ada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya itu gitu lah. Nah ini kembali ke situ Pak Ustadz bahwa
kita ini tadi yang disampaikan Pak Ustadz bahwa diskusi Islam yang waktu itu adalah teologis spiritual, tapi yang sekarang ini Islam dibuat kajian saintifik. Oh iya benar Islam itu begini. Ternyata oh kenapa Nabi Ibrahim itu kok nggak empan dibakar? Oh karena ada satu ya begitu Allah dawuh api dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu ternyata di situ ada partikel-partikel apa yang bisa meredam sehingga tidak terjadi panas. Itu biar dipelajari dengan saintifik. Lah dari situlah akhirnya ilmu-ilmu sekuler ini yang menjadikan orang itu tidak seperti akhirnya belajar agama tidak dari sanad. Misalnya kalau dari sanad itu kan urut-urutan gurunya seperti yang di pondok dan itu kan oh ini si A muridnya si Z ini muridnya si Y ini murid. Jadi ke atas itu sanad urut-urutannya itu. Lah ini sekarang ndak moco YouTube nanti bisa menyalahkan orang. Oh ini kamu bid'ah ini. Waduh. Lah ini bagaimana menghadapi situasi yang demikian itu Pak Ustadz gitu loh. Sehingga ya kadang-kadang gregetan juga ya. Ini kan juga terjadi di lingkungan saya itu. Masjid aja ada rebutan gitu loh. Jadi kami ini veteran target kemarin juga kumpul ya saya didandani lon-lon kena. Kok kalau nggak bisa dulu patahkan buat kayu bakar. Akhirnya teman-teman situ ini gitu lah itu tuh bagaimana kan ini sekarang ini kan sering kali ya itu teman-teman yang belajar dari sekuler itu nggak ono itu hadisnya nggak ono hadisnya nggak ono itu ya itu inilah yang berkembang Islam dewasa ini. Islam ditinjau dari saintifik dari ilmu pengetahuan bukan dari teologis bukan dari teologis spiritual itu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ngapunten Bapak Ibu semuanya nyuwun ngapunten. Nggih, nggih. Matur nuwun. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, matur nuwun Pak Rasi. Nggih. Yang pertama yang kami selihi mungkin bahwa memang Allah tadi bersemayam di aras gitu kan. Tetapi mungkin yang paling aman adalah kita tidak boleh menganggap bahwa nanti cara bersemayamnya seperti manusia. Gimana bentuknya udah itu wallahu alam dijawab. Jadi Allah memang kadang-kadang digambarkan di mana di dalam Al-Quran ya tadi punya tangan, punya kekuasaan gitu kan, tisnya tersingkap gitu misalkan kan itu uh, beberapa hal yang memang menunjukkan seolah-olah bahwa Allah juga punya ini. Ada yang memanai itu secara secara letterlek dengan artinya, tapi ada juga yang dengan asumsi tadi bahwa bentuknya dengan ininya pasti tidak sama dengan manusia. Jadi itu udah langsung dibatasi itu. Kayak apa? Nggak akan dibahas. Yang penting oke, kalau bersemayam, ya udah bentuknya bersemayam, udah kita nggak bahas di situnya. Bersemayam kita terima itu. Tapi ada juga yang memaknai dengan bahasa yang dengan bahasa yang diterjemahkan gitu ya. Tetapi yang sering kali saya dapatkan memang ke arah situ. Oke dipahami aja. Oh ya, aras bentuknya kalau dalam dan pasti tidak sama dengan manusia. Arasnya juga nggak sama itu yang contohnya itu ya. Jadi paling aman itu. Jadi tidak akan sama dengan uh, yang ada di manusia karena Allah pencipta kita makhluk gitu ya. Yang kedua tentang tadi banyak golongan-golongan ada yang mengkhianati, ada yang diskusi agama. Memang eh, mari kita belajar agama dengan tadi semuanya berproses. Ayo dimulai belajar, semuanya dikenalkan, termasuk juga memahaminya itu ke anak kita ke ini dan tahapan itu jangan berhenti karena memang belajar agama ini sepanjang umur kita gitu ya sampai kita meninggal gitu. Jadi terus aja belajar dan kita terima bahwa setiap orang berproses. Mungkin ada saatnya, mungkin kita sekarang sudah belajar di bab 10 gitu kan. Tapi ada juga kelompok yang baru belajar di bab 1. Kita mesti harus menerima bahwa yang penting bagaimana kita bertumbuh. Oh ya saya udah bab 10, maka saya belajar menjadi bab 11 misalkan gitu ya. Yang dan kita menerima orang-orang yang mau baru belajar sekarang. Ah, nggak apa-apa mulai dari bab 1 ya
tetapi dia yang penting dia harus tumbuh. Ya, mungkin nambahi satu ayat, mungkin nambahi dua ayat, tapi pemahaman itu harus jalan. Dan di dalam agama Islam, kewajiban belajar itu kepada semua orang, bukan kepada pemimpin umat. Ya, selama kita bisa membuat semua umat ini mau membaca Al-Quran, membaca, memahami, dimanapun dia startnya gitu ya. Tapi dan kita juga tolerabel untuk mengajak, memahami, membimbing gitu ya. Kalau kita udah kadung lebih duluan, ya kita kudu siap menerima bahwa ada orang yang lagi berproses. Ya. Nah, dan begitu pemahamannya ini dipahami oleh semua dengan baik, asal baca Quran, Quran terus yang kita utamakan, insya Allah pemahaman akan dialami oleh semua orang sehingga nanti muncul kesadaran yang relatif baik dibandingkan kalau yang pinter pemimpinannya, yang pinter cuma pemimpinannya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh umat Kristen kan memang atau Bani Israel yang pinter adalah pimpinannya aja. Nah, apa akibatnya? Akibatnya rakyatnya akan dibodohi dan dibiasakan untuk dibuat bodoh gitu ya. Dengan bodoh dia bisa ngatur. Ngatur. Tapi kalau kita nantinya belajar, memahami, dan semuanya bergerak. Memang prosesnya lambat, agak lebih lama. Tapi inilah yang kita, menurut saya, yang optimal. Dan Quran ini adalah mukjizatnya Allah. Jadi nggak usah khawatir, wah nanti nggak paham, nggak ini. Allah akan memberikan kepahaman untuk masalah Al-Quran ini. Siapapun, ya, baik orang anak kecil atau profesor pun, gitu kan, baik yang idiot atau yang profesor, baik apapun gitu ya, masyarakat manapun, selama dia membaca Al-Quran, memahami, Allah lah yang jadi guru, ya, Allah lah yang akan mengajarkan. Mungkin itu kalau itu pemahaman jalan nanti beberapa friksi-friksi itu bisa dihilangkan. Tapi memang ini jangka panjang dan mungkin itu yang ini itu pasti yang mungkin dari opini sepahaman saya gitu ya ke arah sana wallahu alam bisawab gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab. Oke, nanti kita sambung di tempat lain gitu ya. Baik, saya kira ya kita cukupkan hari ini. Salah satu kesimpulannya bahwa mari kita gunakan panca indera yang Allah berikan. Indera yang Allah berikan itu gunakanlah dengan optimal. Ya, apakah pendengaran yang disebut di sini kan pendengaran, terus ucapan, pembicaraan yang baik, kemudian hati. Ya, hati ini kita gunakan sehingga kita terhindar dari kelompok yang makhluk yang paling buruk, yaitu tidak menggunakan panca indera dengan baik sehingga tidak kenal Allah. Yang berikutnya akhirnya tidak mentaati Allah. Naudzubillah bin dzalik ya. Maka mari kita gunakan panca indera kita dengan baik ya. Saya kira itu kesimpulannya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawah wa ta'u ana waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustaz. Maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.